Bapak Ibu, para kepala sekolah dan guru-guru SMA SMK yang luar biasa dari seluruh Papua, Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih untuk hari ini. Setelah kita sekian lama berpisah dengan kesibukan kita masing-masing, lalu kita masing-masing melakukan Zoom SMA sendiri, SMK sendiri, kemudian wilayah adat sendiri, ini A, B. Hari ini kita kumpul sama-sama, begitu. Karena itu saya buka dulu. Setelah saya buka, saya akan menyampaikan beberapa hal saja, pendek saja. Nanti selanjutnya Pak Alo ada di sana, ada teman-teman beberapa di sana yang akan tolong. Ya, karena itu dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini tanggal 30 Juni tahun 2020, saya secara resmi membuka kegiatan rakor SMA SMK seluruh Papua di saat COVID-19 yang sedang berlangsung. Selesai. Ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan cepat saja. Ya. Saya harap bisa lihat ya poin-poin ini. Bisa ya? Ya. Bapak Ibu, seluruh guru-guru yang luar biasa, saya hanya ada menyampaikan paling tidak mungkin hanya ada 10 poin penting saja dalam pertemuan pagi ini. Nanti dikembangkan oleh kepala-kepala bidang dan staf yang lain. Pertama bahwa kita semua harus bisa menampung siswa yang masuk ke sekolah kita, itu pertama. Yang kedua, ke depan semua sekolah SMA di SMK itu dia harus unggul. Harus unggul. Tidak boleh ada satu sekolah yang unggul lalu orang tua murid semua lari ke sekolah itu lalu tinggalkan sekolah yang lain. Kita semua punya kapasitas yang sama. Karena itu perencanaan harus kita tuntaskan hari ini. Bagaimana kita siapkan dia punya SDM, guru yang baik, sarana prasarana yang baik, kemudian manajemen sekolah yang baik, sehingga semua satu waktu nanti semua sekolah adalah sekolah-sekolah yang luar biasa, yang punya prestasi yang baik dan semua diminati oleh semua orang tua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada diskriminasi. Hari ini ada sekolah-sekolah yang mereka SMS kepada saya, Bapak Kepala Dinas, kami punya sekolah ini sekolah buangan. Apa maksudnya sekolah buangan ini? Karena anak-anak yang hamil, anak yang mabuk, anak-anak yang kacau itu masuk ke sekolah kami. Tidak boleh lagi ada diskriminasi untuk hal-hal seperti ini. Dalam beberapa catatan saya, kadang-kadang saya berikan memo kepada beberapa kepala sekolah tertentu yang menyampaikan kepada sekolah tersebut karena ada ancaman untuk mengeluarkan anak. Ternyata saya cek, ternyata tuh anak tuh karena dia mabuk, karena dia punya perilaku, ya sekolah punya tanggung jawab juga untuk itu. Yang keempat, tidak boleh jadikan sekolah sebagai lahan untuk mencari untung. Ini perlu saya tekankan. Karena itu kami akan melakukan evaluasi utuh kepada semua yayasan kalau dia sekolah itu adalah sekolah yayasan. Begitu. Saya dapat informasi di salah satu kabupaten, yayasan minta kepala sekolahnya setiap bulan harus store dia 6 juta rupiah. Saya bilang, Ibu, saya sudah sampaikan lagi. Wah, ini nanti ketahuan ini. Saya sampaikan, berhenti store ke yayasan. Saya tanggung jawab. Begitu. Kemudian saya suruh yayasannya menghadap saya. Kemudian sudah menghadap, lalu kita selesaikan. Tidak boleh sekolah jadikan lahan untuk cari untung. Tidak boleh. Kami ini betul-betul disiapkan untuk mendidik anak-anak. Jadi ya saya akan wanti-wanti itu semua yayasan-yayasan. Apalagi negeri. Negeri itu tidak perlu tunggu hari, menit saja saya bisa eksekusi. Karena itu kita akan evaluasi semua sekolah-sekolah. Ada beberapa SMA, SMK yang akan kita evaluasi dan kemungkinan tahun ini atau tahun depan kita akan tutup. Pertama karena dia tidak ada perkembangan di penerimaan siswa baru. Kemudian jurusannya ada yang sama jurusannya di satu wilayah dan jurusan itu sama. Begitu. Yang kedua, memang dia sudah tidak layak karena bangunannya itu ada di tebing-tebing dan rusak. Tidak boleh ada sekolah di situ. Nah, kita akan evaluasi itu. Yang kelima itu
hari ini di COVID-19, ini memang saya minta tolong untuk kita jangan memberatkan orang tua di masa COVID. Kalau misalnya ada kebijakan otonomi sekolah yang mengharuskan sekolah harus minta kepada orang tua untuk membayar beberapa uang, misalnya uang seragam, uang buku, kita secerdik mungkin, sebijaksana mungkin memutuskan itu dengan baik. Kalau hanya perlu seragam satu, ya untuk saat ini satu saya dulu lah. Nanti dalam perkembangan baru kita lihat lagi. Jangan lagi minta seragam hari Senin lain, Selasa lain, Rabu lain, Kamis lain, Jumat lain, Sabtu olahraga, Pramuka lagi. Matilah orang tua. Begitu. Yang keenam, kami akan merapikan seluruh nominatif guru. Saya dalam kunjungan saya beberapa waktu, ada nominatif yang jumlah gurunya 18 orang. Tetapi secara real di kelas itu hanya ada 6 atau 7 orang. Yang lain ada di mana-mana. Ada yang dia ancam kepala sekolah, Ada yang dia kepala suku punya anak di situ, dia jadi guru. Ada juga yang karena dia orang asli Papua, kemudian kepala sekolahnya orang pendatang, dia bikin teror-teror di situ. Ada yang memang perilakunya pemalas, guru-guru ini. Kami akan rapikan semua nominatif guru dengan baik. Kalau memang dia tidak punya semangat lagi untuk jadi guru, maka sebaiknya kita keluarkan. Kalau dia sudah semangat untuk jadi DPR, dia semangat untuk jadi pengusaha, tiap hari bawa map terus, itu kita lebih baik kasih keluar. Dia membebani sekolah nanti. Nanti kepala sekolah tidak urus lain, urus bapak itu saja, urus ibu itu saja. Begitu. Yang ketujuh, ini apa ini? Saya tidak bisa baca ini. Ya, ini. Karena COVID-19, maka kita masih di rumah saja sambil menyiapkan new normal pendidikan konteks Papua. Nah, karena itu, untuk mengarah kepada new normal konteks Papua, paling tidak ada 4 hal atau 5 yang harus kita siapkan. Pertama, kita harus siapkan siswa. Regulasinya sedang kita atur. Kemudian, guru. Kita harus siapkan dengan baik. Orang tua kita harus siapkan dengan baik. Siapa yang orang tuanya hari ini mau lepas anaknya lalu mati di sekolah? Tidak ada. Lingkungan. Ini penting. Kita harus tahu anak sekolah, dia ke sekolah itu dia pakai apa? Pakai bis kah? Pakai taksi umum kah? Pakai Johnson kah? Berapa kapasitas anak-anak yang naik selama itu? Jangan dong kumpul-kumpul lagi, corona hantam dorang di situ. Nah, dinas perhubungan harus intervensi di situ. Lalu, apa yang ada di lingkungan sekolah? Misalnya tukang bakso, tukang jual cendol, tukang jual balon, tukang jual nyam-nyam, yang berkeliaran di situ yang punya potensi untuk anak-anak kumpul. Ini teman-teman perindak harus juga intervensi. Begitu. Apa yang terjadi ketika anak-anak ke sekolah atau dari sekolah, lalu keluar dari sekolah, lalu apakah mereka langsung ke rumah atau mereka kumpul-kumpul lagi di mana? Kumpul di mall, kumpul di Taman Imbi, kumpul di mana lagi? Taman Nabire sana itu. Satpol PP harus ambil alih di sini. Peran Satpol PP. Lalu sekolah kita pastikan dia harus siap, harus sudah bersih, disinfektan, sudah disemprot. Siapa tanggung jawab itu? Dinas Kesehatan harus intervensi itu. Begitu. Artinya semua stakeholder lingkungan harus siap dulu baru sekolah bisa buka. Kita tidak mau kita buka sekolah lalu guru-guru kena COVID, anak-anak kena COVID. Oh, tidak. Yang kedelapan, semua sekolah hari ini tolong menyiapkan data ini dengan baik, data aset. Karena kita akan rapikan data aset saat ini. Setelah pelimpahan ke provinsi, kami punya masalah saat temuan BPK, itu adalah aset. Ada sekolah yang tidak punya sertifikat, luasan sekolah tidak tahu siapa punya, masyarakat punya kah, ada lagi yang sudah bikin pabrik tahu lagi kah, pabrik apa lagi, pancang di pinggir laut. Ya ini masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Rumah guru tapi ditempati oleh orang lain, walaupun dia ada di kompleks sekolah, tapi orang lain yang tinggal di situ. Ini hari ini ada kasus-kasus seperti itu. Kita rapikan jaringan internet, kita rapikan semua data asetnya itu, kirim ke kami supaya kita tahu kita punya aset ini, kita rapi. Begitu. Saya belum bicara lagi dengan masalah tentang pemalangan. Hari ini selama saya jadi kepala dinas sudah mungkin sekitar 19 kasus pemalangan yang semuanya belum diselesaikan. Mungkin ada 2 saya yang sudah diselesaikan.
tapi rata-rata belum diselesaikan. Ya, kita harus selesaikan itu. Yang terakhir, saya pikir tanggal 5 sampai tanggal 12 nanti itu ada tes perguruan tinggi. Ada beberapa tes-tes yang saya pikir teman-teman guru, kepala sekolah juga harus menolong sehingga kita punya anak tuh walaupun mereka keluar, tapi mereka bawa nama baik sekolah masing-masing. Begitu. Ada tes Uncen, ada tes ADEM, tes ADIK, sekolah IPDN, sekolah-sekolah kedinasan, sekolah-sekolah sponsor, sekolah-sekolah ke luar negeri. Karena itu teman Bapak Ibu guru juga bantu sehingga anak-anak mereka tidak tersesat untuk tes. Begitu. Kasus kemarin saat tes perguruan tinggi yang pertama, itu banyak yang tidak menolong anak-anak di raport sehingga mereka tercecer. Begitu. Oke. Saya hanya ingin sampaikan beberapa informasi saja. Ini kondisi terakhir Papua hari ini. Ya. Bahwa hari ini kita di seluruh Papua itu kasusnya sampai tadi malam itu sudah 1.800 malah. Ini data 2 hari lalu. Artinya grafiknya masih naik. Karena itu semua sekolah-sekolah harus jaga guru-guru dan muridnya dengan baik. Karena kita punya kurva belum turun hari ini di Papua. Nah, kita tidak mau ada guru dan murid yang kena karena COVID-19 ini karena kecerobohan kita. Nah, ini daerah-daerah yang penyebaran anak sekolahnya ada di sana. Ada 11 daerah yang kita sebut daerah merah. Jayapura, Kota Jayapura, Kerom, Sarmi, Mimika, Jaya-Jaya, Biak, Nabira, Bovendigao, Supiori, ini. Ada 11 yang kuning. Kuning itu artinya dia harus setiap hari dia standby jaga-jaga. Jangan sampai tiba-tiba COVID datang dan kita kelam kabut. Lanijaya contohnya. Lanijaya sama sekali dalam prediksi kita akan aman. Tiba-tiba satu kasus kemarin pecah. Saya punya suara hilang kah? Oh tadi ada termute, iya. Minta saya keluar lagi, coba stop dulu. Ini nih unmute. Oh tadi berarti mereka belum ikuti, jadi ulang lagi penjelasannya. Ya belum. Ya tapi ini. Kalau host dibuka, host. Ya ini host yang belum ini. Kalau host buka. Oke. Sudah itu. Oke. Minta maaf ya, saya ulang. Kondisinya masih di pakai saya ulang lagi karena tadi sudah keluar di live. Oke. Gimana caranya? Kalau presentasi keluar. Presentasi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Itu berarti ulang. Coba share ulang lagi. Dari mana? Tutup ulang dulu dari mana? Presentasinya share. Oke, kita ulang ya. Aduh, ini teknologi ini parah ya. Ya. Ini gara-gara COVID ini. Ya, sarap ini muncul. Ini muncul. Bentar, kalau muncul sana berarti ya. Oke, muncul. Oke. Baik Bapak Ibu, saya ulang karena ada treble jadi saya ingin jelas, bisa ya? Bisa? Ada satu orang yang tolong jawab saya dulu kalau bisa. Oke, baik. Kalau misalnya hari ini kondisi hari ini bahwa kurva COVID-19 di Papua itu dia masih naik. Dia belum turun. Karena itu kita harus hati-hati jaga kepada semua guru dan anak murid kita. Kemudian ini daerah-daerah yang kita bagi menjadi daerah merah dan daerah kuning. 18 daerah merah dan 11 daerah kuning. Daerah kuning ada daerah-daerah yang harus kita siap kapan saja ini kita bisa bisa diserang oleh virus ini. Lanijaya yang sama sekali kita tidak bayangkan masuk juga. Mambram Puncak Jaya yang kita tidak bayangkan masuk juga. Karena itu kita harus waspada daerah-daerah ini. Walaupun saya kasih contoh di Kabupaten Jayapura, ada daerah-daerah tertentu yang secara kabupaten dia merah, tapi sebenarnya daerah tertentu dia sebenarnya kuning. Tidak apa-apa. Kita tetap waspada dengan situasi ini. Lalu ya tidak bisa kah? Ya, ini terakhir saya pikir dari saya hari ini. Ketika kita siap lagi belajar di rumah lalu kita mempersiapkan semua stakeholder ini untuk masuk di new normal, maka saya ingin ulang lagi surat bersama dari menteri, edaran bersama dari 4 menteri, bahwa kesehatan dan keselamatan guru dan tenaga pendidik itu nomor 1.
Saya ingatkan sekali lagi, itu nomor satu. Karena itu tidak boleh ada guru yang korban, murid yang korban karena kita abaikan keselamatan dan kesehatan guru. Begitu. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Karena itu sekali lagi selamat melakukan rakor kepada seluruh teman-teman guru di seluruh tanah Papua, di seluruh Papua. Semoga rakor hari ini akan membawa dampak dan membawa perubahan. Kita dapat pointer-pointer yang membuat perubahan untuk sekolah kita masing-masing, tapi kabupaten kita, tapi juga provinsi Papua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.